Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marta Marakasaingo, biasa dipanggil Atta. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Prodi Pariwisata angkatan tahun 2024. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu proyek dari mata kuliah pengantar ilmu industri hospitality. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan keberlangsungan travel agent dan tantangan teknologi self-reservation di dalam industri hospitality. Selamat menyaksikan. Ada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan serta peran travel agent. Travel agent tradisional berperan sebagai perantara antara konsumen dan penyedia layanan pariwisata, baik itu hotel, maskapai penerbangan, agen wisata, restoran, dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Mereka menyediakan layanan yang membantu merencanakan perjalanan, memilih destinasi, serta mengatur penginapan, tiket, dan aktivitas tur. Keuntungan yang didapat ketika menggunakan travel agent, yaitu mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai tujuan perjalanan, peraturan, dan paket-paket perjalanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga, secara umum, peran travel agent dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berperan untuk memfasilitasi perencanaan perjalanan. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga bagi wisatawan yang ingin diatur perjalanannya secara kompleks oleh travel agent. Yang ketiga, berperan untuk mempromosikan pariwisata yang berada di suatu tempat atau daerah, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teknologi self-reservation. Self-reservation adalah sistem yang memungkinkan konsumen untuk membuat reservasi layanan perjalanan secara langsung melalui platform digital tanpa perantara, seperti melalui situs web ataupun aplikasi seluler. Contoh teknologi self-reservation yang banyak kita temukan yaitu yang pertama Booking.com, Agoda, Airbnb, dan Skyscanner untuk maskapai penerbangan. Pembahasan materi yang ketiga yang berkaitan dengan manfaat teknologi self-reservation. Jika berbicara manfaat teknologi self-reservation dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, keuntungannya bagi konsumen dan dampak pada biaya dan efisien untuk penyedia jasa layanan. Keuntungannya bagi konsumen yang pertama, kemudahan akses, yang dimana konsumen dapat merencanakan perjalanan mereka kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat mobile atau komputer untuk mengakses informasi apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, fleksibilitas waktu. Pemesanan dapat dilakukan secara mandiri tanpa tergantung pada jam operasional travel agent. Dan yang ketiga, kontrol lebih besar, yang dimana konsumen memiliki kontrol penuh atas pilihan mereka tanpa melibatkan orang lain dalam artian travel agent, mulai dari pemilihan destinasi, jenis akomodasi, hingga waktu perjalanan, dan seluruh fasilitas yang mereka butuhkan ketika melakukan perjalanan wisata. Lalu yang kedua, kita akan membahas terkait dengan manfaat teknologi self-reservation yang memiliki dampak pada biaya dan juga efisien. Hal ini merujuk pada penyedia jasa layanan. Yang pertama, dampak pada biaya dan efisien. Biaya lebih rendah, yang dimana tanpa adanya perantara, konsumen dapat memanfaatkan harga yang lebih kompetitif. Penyedia layanan juga dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan travel agent, yang dimana hal ini sudah diatur oleh sistem atau sudah menggunakan aplikasi atau teknologi self-reservation. Dan yang kedua, terkait dengan efisiensi. Proses pemesanan yang lebih cepat dan sistematis meningkatkan efisiensi baik untuk konsumen maupun penyedia layanan. Pada pembahasan yang keempat, terkait dengan tantangan bagi travel agent. Yang pertama, penurunan permintaan untuk layanan perantara, dan yang kedua, kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Tantangan yang pertama yaitu penurunan permintaan untuk layanan perantara. Banyak konsumen ataupun wisatawan saat ini lebih memilih untuk melakukan riset dan pemesanan secara mandiri melalui teknologi self-reservation, yang hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan jasa konsultan dan juga layanan dari travel agent sebagai perantara. Tantangan yang kedua yaitu kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi. Travel agent tradisional yang tidak berinovasi dengan teknologi terbaru akan kesulitan bersaing.
yang dimana hal ini menciptakan tekanan untuk mengadopsi teknologi baru guna tetap relevan. Sehingga travel agent perlu dan diharuskan untuk mengadopsi teknologi baru dan mengikuti perkembangan teknologi untuk menarik minat para wisatawan. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu terkait dengan strategi travel agent untuk bertahan. Yang pertama, yaitu inovasi layanan. Inovasi layanan ini berkaitan dengan personalisasi dan juga pengalaman khusus. Personalisasi dengan menyediakan layanan yang lebih terpersonalisasi dan kurasi perjalanan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem self-reservation atau self-booking, misalnya memberikan rekomendasi destinasi atau paket perjalanan berdasarkan preferensi pribadi. Dan yang kedua, pengalaman khusus. Menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan sulit ditemukan melalui platform self-reservation seperti di tour eksklusif ataupun paket VIP. Strategi yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Penggunaan big data dan AI, travel agent dapat menggunakan data pelanggan untuk membuat rekomendasi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pengalaman pengguna atau wisatawan. Dan yang kedua, platform digital. Mengintegritaskan teknologi self-booking atau self-reservation di dalam layanan mereka untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin memilih dan memesan perjalanan secara mandiri. Pada pembahasan materi yang keenam ini terkait dengan analisis dampak jangka panjang. Yang pertama, prediksi keberlanjutan travel agent di masa depan. Travel agent yang dapat mengadopsi teknologi baru dan berinovasi akan tetap bertahan, sementara yang tidak dapat beradaptasi kemungkinan besar akan tergerus oleh kompetisi. Dan juga travel agent yang dapat berfokus pada segmen pasar tertentu, seperti wisata mewah, perjalanan bisnis, ataupun wisata yang membutuhkan perencanaan kompleks. Analisis dampak yang kedua yaitu implikasi teknologi self-reservation pada ekosistem pariwisata. Yang pertama, peningkatan accessibility, yang kedua, persaingan yang lebih ketat, dan yang ketiga, pengaruh pada ekonomi lokal. Peningkatan aksesibilitas, konsumen lebih mudah mengakses layanan perjalanan yang memperluas pasar pariwisata secara global. Yang kedua, persaingan yang lebih ketat. Penyedia layanan pariwisata dari hotel hingga maskapai harus bersaing lebih baik lagi untuk menarik perhatian konsumen yang semakin mandiri dalam proses pemesanan. Dan yang terakhir, pengaruh pada ekonomi lokal. Dengan meningkatnya penggunaan platform self-reservation, konsumen mungkin memilih perjalanan dengan harga terjangkau dan yang berpotensi mempengaruhi ekosistem ekonomi lokal di beberapa destinasi pariwisata. Dan penjelasan terakhir dalam video ini yaitu contoh kasusnya. Di sini saya memilih contoh kasus antara Airbnb dan juga hotel tradisional. Airbnb, platform self-booking untuk akomodasi yang memungkinkan individu untuk menyewa rumah ataupun apartemen secara langsung dari pemiliknya. Airbnb telah mengubah lanskap industri akomodasi, mengurangi ketergantungan pada hotel tradisional, dan mengubah cara orang merencanakan akomodasi mereka. Sehingga dampaknya pada travel agent, yaitu travel agent yang masih mengandalkan model tradisional dalam menjual akomodasi hotel menghadapi tantangan yang sangat berat. Sementara agen yang mengintegritaskan layanan seperti Airbnb atau sejenisnya ke dalam penawaran mereka masih tetap relevan. Terima kasih atas perhatian dan sudah mendengarkan video presentasi saya. Thank you for watching and see you on the next video.